Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan doa 69 sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini doa 69 akan memberikan cerita tentang kisah Asiyah istri Fir'aun, yaitu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah adalah istri Fir'aun yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini sangat berbeda dengan Fir'aun suaminya yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun bertemu Asiyah untuk mengerahkan kekuatannya di depan istrinya setelah membunuh Masitoh, wanita beriman. Tapi istrinya bahkan memberitahunya tentang Islam, dan Fir'aun marah dan bersumpah untuk menguji Asiyah dengan kematian, atau untuk menguji Asiyah yang percaya pada Tuhan. Fir'aun meraih tangan Asiyah dengan mengikat tangan serta kakinya ke pasak besi. Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk mengalahkan Asiyah. Akhirnya mengeluarkan darah dari tubuhnya, dan siksaan menjadi lebih menyakitkan dan hampir membuatnya mati. Asiyah melihat ke langit dan berdoa. Doa Asiyah dijawab oleh Allah ketika fisiknya yang sekarat tiba di langit, dan dia tersenyum saat meninggal. Kisah Masitoh, pelayan putri Fir'aun. Masitoh adalah pelayan putri Fir'aun, dan ia adalah seorang wanita yang berani mengorbankan jiwa dan raganya demi agama. Dia adalah seorang ibu dengan sifat cinta dan kebaikan. Dia sangat mencintai anak-anak dengan kasih sayang yang sangat tulus dan senang berjuang, bekerja dan membuat mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi Masitoh adalah penyiksaan oleh Fir'aun. Anak-anaknya penuh hormat dan baik hati. Ada berbagai kekejaman dan siksaan kepada Masitoh. Semua ketidaknyamanan yang dia hadapi dengan parah sampai akhir kematiannya membuatnya bahagia dan Tuhan menyenangkannya. Masitoh berhasil membesarkan anak-anak untuk berjuang di jalan Allah. Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril ketika Rasulullah sedang menjalani Isra, dan menyatakan bahwa Mi'raj Rasulullah mencium bau yang sangat harum. Jibril menjawab bahwa itu adalah bau putri Fir'aun dan pelayan anak-anaknya, yaitu Masitoh. Suatu hari Masitoh menyisir rambut putri Fir'aun. Sisirnya jatuh dari tangannya, dan dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Putri Fir'aun kaget dan melapor kejadian itu kepada Fir'aun, membuat Fir'aun tersinggung. Ia memanggil Masitoh dan bertanya, apakah kamu memiliki Tuhan yang berbeda dariku?
Masitoh menjawab, Masitoh dan anak-anaknya tidak takut. Masitoh menanyakan satu hal kepada Fir'aun. Dia menuntut agar dia membungkus tulangnya dan tulang anak-anaknya, dan Fir'aun melakukannya. Kisah muslimah hitam penghuni surga. Ketika Ibnu Abbas mengajak seorang sahabat untuk bertemu dengan seorang wanita yang merupakan ahli surga, dia berkulit hitam yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta doa untuk penyakitnya, tetapi Nabi membuat pilihan untuk wanita, yaitu jika dia sabar, wanita akan masuk surga. Ketika disembuhkan, itu terbebas dari penyembuhan. Jadi dia diberitahu bahwa dia mensukai surga, tetapi karena auranya terbuka karena penyakitnya, dia meminta Rasulullah SAW untuk berdoa agar auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Kemudian wanita itu meminta Rasulullah kesabaran hidupnya sehingga Allah akan memberinya surga. Keputusan untuk bersabar dibuat dengan keyakinan tinggi baginya. Pahala terbaik bagi seorang yang menderita adalah surga. Kisah yang keempat yaitu kisah Sahabiyah Ummu Umarah. Kisah ini menceritakan tentang sahabat wanita Nabi, Sahabiyah Ummu Umarah. Kisah Ummu Umarah sangat terheroik, dan ia menjadikan tubuhnya tameng bagi Rasulullah hingga sekitar 26 pedang mengenai tubuhnya pada perut Uhud. Pada perang Uhud, salah satunya berada belakang leher dan hampir memotongnya untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk cintanya yang luar biasa, Allah berilah kami cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, cinta yang buat kami mencintaimu. Segera setelah perang Uhud usai, para sahabat dibawa ke tenda untuk berobat. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah dipukul pada giginya dan pipinya dengan tombak. Rasulullah datang ke tenda dan datang ke tendanya. Ummu Umarah mendengar suara Rasulullah mengerang kesakitan dan segera bangkit. Ummu Umarah tidak ingin dilihat oleh Nabi ketika dia menderita, juga tidak ingin membuat Nabi sedih. Mengapa ini terjadi? Ketika ia masih menanyakan kondisi Nabi dibandingkan dengan dirinya untuk cinta baginya. Ketika Rasulullah sakit, dia sakit setelah beberapa saat Nabi meninggalkan tenda. Umar pun segera meninggal ketika dia melihat dan menerima kabar bahwa Rasulullah sedang mengejar musuh. Ummu Umarah segera bangkit dan mengejar Rasulullah. Mengapa ini terjadi? Ini adalah cinta sejati. Ini adalah bagian dari kisah seorang pejuang muslim yang dengan berani melindungi Nabi dengan segenap jiwa dan raganya. Itulah kisah-kisah para syuhada atau kisah-kisah manusia yang suatu saat di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.